Ibu Penguji UKIM dan Guru Pamong. Pada hari ini Rabu 31 Januari 2024, saya Farida Wali, Sarjana Pendidikan, akan melaksanakan uji kinerja pada Satuan Pendidikan SDN 1 Sidodadi dengan materi menyambut usia balik pada kelas 4 fase B. PPK dalam jabatan kategori 2, batch 2, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran agama Islam dan budi pekerti dengan judul menyambut usia balik. Ada yang sudah pernah dengar usia balik? Sudah. Oke, tapi sebelum mulai belajar, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu siswa untuk maju ke depan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahilah ilmu pengetahuan dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan bisa berguna untuk masa depannya adik-adik. Selanjutnya Ibu ingin mengabsen. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Siapa? Anissa. Kenapa Anissa? Sakit. Sakit. Oke. Sakit ya? Kita doakan bersama semoga Anissa cepat sembuh dan bisa ikut belajar bersama-sama dengan kita. Adik-adik, apakah sudah sarapan? Sudah. Iya, sarapan itu penting supaya nanti di kelas sudah siap untuk belajar, tidak lagi perut keroncongan, semangat dalam belajar dan otaknya cepat untuk menangkap pelajaran. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin kita lihat dulu di samping kiri samping kanan kita, apakah tempat duduk kita sudah rapi? Sudah. Sudah tidak ada sampah? Sudah. Coba dilihat lagi, kalau ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Oke, sudah bersih? Sudah. Kenapa kita harus membersihkan kelas setiap hari sebelum belajar? Supaya nanti dalam belajarnya tidak terganggu dengan adanya sampah, lebih fokus, kemudian ruang kelas bersih. Kan kita belajar lebih nyaman. Dan kata dalam hadis juga disebutkan bahwa an-nazafatun minal iman. Kebersihan sebagian dari Iman. maka patutlah kita selalu menjaga kebersihan. Siap. Nah, anak-anak, sebelum lanjut ke pelajaran, Ibu ingin kita lakukan teknik stop, teknik relax. Kita menengadahkan kepala dulu ke bawah, kemudian tarik nafas dari hidung, keluarkan di mulut. Sudah relax? Pikirkan hari ini saya akan belajar dan apa yang akan saya pelajari hari ini akan merubah masa depan saya. Saya akan menjadi orang yang lebih baik dan saya akan membanggakan orang tua. Wah. Sudah? Siap untuk belajar? Siap. Oke. Selanjutnya Ibu ingin mengetahui
Katakan tasbih, katakan tasbih. Subhanallah, katakan tahmid, katakan tahmid. Alhamdulillah, katakan tahlil, katakan tahlil. La ilaha illallah, katakan takbir, katakan takbir. Allahu Akbar. ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Iya, tentang apa pelajaran minggu lalu? Salat dan zikir. Salat dan zikir. Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa itu sholat? Yang tahu silakan angkat tangan. Salat adalah ibadah wajib bagi muslim. Oke, sholat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Ada lagi yang tahu apa itu sholat? Silakan. Salat wajib yang tidak boleh ditinggalkan ada 5. Subuh, isya, zuhur, asar, maghrib. Oke, jadi sholat wajib yang tidak bisa ditinggalkan ada 5 yang kita tahu bersama. Apa itu? Subuh, isya, zuhur, asar, maghrib. Ya, selanjutnya, Ibu ingin tahu adakah yang masih ingat apa itu zikir? Zikir adalah mengingat Allah. Oke, jadi zikir adalah mengingat Allah. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya? Sudah. Pelajaran selanjutnya seperti tadi Ibu bilang, kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu ingin memperlihatkan tujuan pelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, sebelum lebih lanjut, Ibu ingin kamu mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Coba adik Kakila tolong Ibu untuk membacakan. Peserta didik mampu memahami makna balik, tanda-tanda balik, dan kewajiban yang menyertainya. Oke, jadi peserta didik atau adik-adik akan dibimbing untuk bisa mengetahui atau memahami makna balik, tanda-tanda dari balik, dan kewajiban apa yang menyertai ketika kita sudah memasuki usia balik. Nah, dari tujuan pelajaran yang telah kita lihat tadi, Ibu ingin bertanya, adakah yang sudah pernah mendengar apa itu balik? Sudah pernah dengar? Sudah. Coba Ibu mau dengar apa itu balik? Balik. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah memasuki usia balik, semuanya akan memasuki usia balik, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu ciri dari usia balik yaitu berusia berapa tahun? 12. Nah, sudah mulai dari 12 tahun itu sudah memasuki usia balik. Ketika sudah balik, kita telah diatur untuk bergaul. Laki-laki dan perempuan tidak boleh lagi bebas bergaul. Ada bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak boleh saling menyentuh. Sudah tahu? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menyimak video tentang materi usia balik. Silahkan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum Merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tetapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita, karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman, kalau begitu
Coba kalian ingat-ingat sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan mana di usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai, sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan. Bagi seorang muslim, tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video. Tapi Tengku bilang, aku belum karena aku masih SD. Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber yang pertama. Tumbuh pun suara berubah menjadi lebih besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib, kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran, dan lain-lain. Oleh karena itu, setelah selesai haid, wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus, apa saja sih larangan bagi yang berhadas? Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang yang sudah dewasa, yang wajib menjalankan hukum agama, aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa. Gak ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Ini yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu wajib, puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti kepada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berat. Sudah selesai menonton videonya? Sudah. Nah, dari video itu kita adik-adik bisa mengetahui apa sih balik itu, kemudian bagaimana tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Dan apalagi kewajiban dalam kamu sudah masuk usia balik, dan selanjutnya larangan apa yang tidak bisa kamu lakukan ketika kamu sedang berhadas. Nah, ketika sudah tadi dikatakan bahwa balik menurut bahasa adalah sampai, sedangkan menurut istilah adalah tanda masuknya usia remaja bagi seorang muslim. Dari situ, dari ketika kita sudah masuk usia balik, sudah ada larangan-larangan dalam bergaul berlebihan, sudah ada yang harus kamu jaga. Untuk perempuan seperti apa tanda-tandanya, dan untuk laki-laki telah dijelaskan tadi bagaimana tanda-tanda ketika sudah memasuki usia balik. Tanda-tanda untuk perempuan tadi dijelaskan apa? Menurut ilmu fikih, haid. Kalau untuk laki-laki, Basah. Dari video telah kita simak bersama dan penjelasannya Ibu, adakah yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Pergaulan antara perempuan dan laki-laki ketika sudah memasuki usia balik bagaimana, Bu? Pergaulan antara laki-laki dan perempuan ketika sudah memasuki usia balik. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita masuk usia balik pada usia berapa tahun? Paling maksimal itu usia 15 tahun. Nah, untuk batas pergaulannya kan seperti Ibu bilang sudah ada anggota-anggota tubuh, ada anggota-anggota tubuh yang tidak bisa sembarang menyentuh. Apalagi tadi tanda-tanda usia balik untuk perempuan, pinggul membesar, kemudian bagian dada membesar. Nah, itu semuanya perlu kita jaga dalam bergaul. Ada batasan-batasan yang tidak bisa sembarang orang menyentuh. Kalaupun terjadi, silakan lapor ke
dari pusat sampai kaki. Sedangkan dalam Islam dijelaskan batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, tidak boleh ikhtilaf atau bercampur antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu tempat. Yang kedua, tidak boleh berhalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian menutup aurat, tidak boleh saling menyentuh, dan kalau bisa menundukkan pandangan. Ini ketika sudah memasuki usia balik ya. Setelah tadi penjelasannya Ibu, sudah paham semua? Ya. Kalau sudah paham, Ibu ingin bertanya, apa sih balik itu? Sampai. Oke, balik menurut bahasa sampai. Kalau menurut istilah, Istilah hukum tanda-tanda kedewasaan bagi seorang muslim. tanda-tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya lagi, apa sih tanda-tanda balik bagi perempuan menurut fikih? Haid. Kalau tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut fikih? Mimpi basah. Nah, kemudian ada lagi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi perempuan apa? Pinggul membesar dan di bagian dada. Dan juga sama, fikih dan biologi juga sama. Tanda-tandanya yang perempuan itu haid, kemudian pinggulnya membesar. Selanjutnya Ibu ingin membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok satu dia akan membahas apa itu balik dan apa tanda-tanda balik. Kemudian kelompok dua akan membahas tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Mau kelompoknya seperti ini saja? Ya. Oke, silakan mejanya dibuat seperti tadi sebelum. Oke, karena sudah terbagi menjadi dua kelompok, Ibu ingin membagikan LKPD sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Silakan kamu kerjakan, kemudian setelah selesai dikerjakan, kamu akan melakukan presentasi. Boleh? Oke, sudah menerima semua LKPD? Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai? Kelompok mana yang mau duluan presentasi? Kelompok satu, oke. Nanti ketika kelompok satu sedang presentasi, kelompok dua silahkan memperhatikan apa yang dikatakan oleh temannya. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Ibu persilakan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian balik dan kewajiban setelah balik. Balik artinya sampai. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan, ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. 1. Mimpi basah. 2. Haid menstruasi bagi anak perempuan. 3. Berumur 15 tahun. C.
kewajiban setelah usia balik. 1. Salat fardu. 2. Menutup aurat. 3. Mencari ilmu. Adalah presentasi dari kelompok kami. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Sebutkan kewajiban setelah usia balik. Jadi pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2 adalah sebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Melaksanakan perintah Allah. 2. Menutup aurat. 3. Menuntut ilmu. 4. Menghormati orang tua. Sudah kelompok 2? Sudah mengerti apa tadi kewajiban setelah masuk usia balik? Selanjutnya, Ibu ingin kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 1 silakan dengarkan. Apabila ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda balik. 1. Mimpi basah. 2. Haid menstruasi bagi anak perempuan. B. Tanda-tanda balik dalam pendampingan ilmu biologi. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang dipenuhi kumis, jenggot, dan jambak. Selain itu tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih tegak dan berotot. Tubuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat, besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. 2. Perempuan. Haid adalah gugurnya sel telur ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan titik rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Oke. Ini kami selesai presentasi. Oke, sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Jelaskan tanda-tanda balik menurut fikih. Jadi kelompok 1 bertanya untuk kelompok 2, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Tumbuhnya kumis jenggot bagi laki-laki. 2. Tumbuh rambut di bagian tertentu. 3. Tumbuh jakun bagi laki-laki. 4. Suara lebih berat. 5. Membesarnya panggul dan dada. 6. Haid bagi perempuan. Kelompok 1 sudah paham? Sudah. Oke, tadi kedua kelompok telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu harap semuanya sudah paham tentang apa itu balik, kewajiban-kewajiban apa yang kita miliki setelah kita memasuki usia balik. Kemudian apa sih tanda-tanda balik menurut
Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula Wala quwata illa billahil azim. Siap berdiri. Beri salam.